Tribuners, aku lagi ada di salah satu UMKM Kota Medan, yaitu Rumah Uis. Yuk ikuti kegiatan aku di sini. Rumah Uis yang dimiliki oleh Averiana Barus kini menjadi tempat belanja favorit warga Sumut yang senang mengoleksi kain tenun, pakaian, dan aksesoris berbau etnik Karo. Tersedia juga pita, tas, bahkan pakaian yang bisa dibuat sesuai kemauan pembeli. Uis Gara atau Uis Karo bukanlah hal yang asing di masyarakat Karo. Uis merupakan kain atau pakaian yang digunakan dalam acara adat ataupun kegiatan sehari-hari masyarakat suku Karo. Uniknya, setiap karya yang diproduksi oleh Rumah Uis memiliki hasil motif yang berbeda. Hal ini tentunya menguntungkan bagi para pelanggan yang tidak ingin memiliki motif pasaran. Adapun koleksi dari Rumah Uis dapat dibanderol mulai dari harga Rp50.000 dan yang paling banyak diminati adalah Uis Nipes. Penjualan kain tradisional dari Rumah Uis pun sudah sampai ke luar negeri, mulai dari Asia hingga Eropa loh Tribuners. Rumah Uis pun sudah berdiri selama 10 tahun. Averiana mengaku memiliki lebih banyak suka dibanding duka atas bisnis yang ia geluti. Setiap hari bertemu banyak orang dan melihat karya seni yang baru adalah hal yang menyenangkan bagi dirinya. Yuk simak wawancara bersama Kak Averiana. Tribuners, saat ini saya telah bersama Kak Averiana Barus, pemilik dari Rumah Uis. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Kabar baik. Kabar sehat. Puji Tuhan. Nah, J mau tanya-tanya nih mengenai sejak kapan sih Rumah Uis ini berdiri? Rumah Uis, kalau Rumah Uisnya sendiri di sini tahun 2017. Tapi sebelumnya kan di rumah dari tahun 2014. Jadi sudah 10 tahun berarti. Dulunya bukan Rumah Uis namanya karena masih belum di sini. Jadi kalau dari pertama aku ngerjain itu dari tahun 2014. Dari 2014. Waktu masih belum di sini nih Kak. Di mana letaknya? Di rumah. Di rumah kakak pribadi. Di rumah orang tua lah. Di rumah orang tua. Jadi di situ produksi, di situ jualan, di situ galeri lah. Kenapa memilih kain Karo untuk dijual, kain tradisional Karo? Yang pasti itu yang paling dekat karena saya orang Karo. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya waktu itu dibanding kain-kain tenun yang lain di tahun 2014 itu kain Karo itu masih belum punya panggung. Jadi tempatnya itu selalu di belakang. Karena memang waktu itu masih digunakan hanya untuk acara adat aja gitu. Setiap kali ada event atau pameran, ya nampangnya di belakang aja. Jadi kepikir waktu itu kok kain kami yang sebagus ini, yang sehalus ini, kok nggak ada panggungnya. Ya aku pikir ya mungkin pada waktu itu belum trennya juga gitu. Jadi saya pikir ya udah saya coba dulu. Jadi barang fashion yang paling sederhana itu aksesoris lalu ke tas, baru ke baju. Nah ini kan saya lihat banyak ya koleksi dari kain Uis. Ini produksi sendiri atau ada pengrajinnya Kak? Sudah pasti ada pengrajinnya karena nggak mungkin saya yang menenun semua. Jadi ada penenun, ada penjahit, ada tukang sirat, tukang ketang, tukang tas, semuanya ada perajinnya sendiri dan di berbagai kota. Gitu. Kalau dari koleksi Rumah Uis ini ada nggak sih Kak perbedaan dari tenun-tenunan kainnya ini? Kalau yang pasti karena tenun Karo itu semuanya tenun manual ya atau tenun gedok. Kebanyakan masih tenun gedok kan. Setiap karya penenun itu ya berbeda. Jangankan satu penenun dengan penenun yang lain.
satu kain dengan kain yang lain itu sudah pasti berbeda karena dia tidak dibuat massal kan, dia kan spesifik satu-satu per kayu beda dengan yang mungkin sudah ATBM, alat tenun bukan mesin, itu bisa dibuat lebih banyak dibanding kain tenun yang gedrok. Jadi ini tradisional ya Kak? Tradisional, limited edition, bahkan ada yang memang one and only. Oke. Gitu. Nah, yang paling banyak dipesan nih sama konsumen yang mana? Soalnya tadi Joy lihat ada juga tas, ada udah berbentuk pakaian, kebaya, ada yang masih bakal. Mostly kalau orang datang ke rumah Uis udah pasti cari Uis. Uis itu kan kalau bahasa Batak mungkin ulos gitu ya. Kalau yang paling banyak diminta ya pasti Uis nipis ini yang dipajang ini. Karena ini keperluannya selain untuk fashion ya untuk adat. Sekarang udah berbarengan sih, orang sekalian berpakaian adat, berfashion juga gitu kan. Tapi yang memang orang khusus nyari pakaian etnik atau tradisional Karo atau kita katakan fashion etnik Karo ya ke sini karena bisa dibilang di sini cukup lengkap kan. Baju, dress, gaun, baju formal, informal, bahkan sampai tas-tas gitu. Dua-duanya ya dicari, tapi yang paling tinggi ya pasti pengguna Uis gitu. Kalau baju ini biasanya sih memang khusus dia nyari itu ke sini. Ada, tapi kalau sekarang ini presentasenya lebih banyak Uis. Oke Kak, penjualannya ini udah sampai mana aja? Kalau penjualan kan kita karena pasarnya itu online, ya udah pasti sampai di belahan bumi manapun kita layanin. Tapi yang sudah pernah datang ke sini dari Asia udah pasti banyak ya, Jepang, Malaysia, karena di sana banyak kan orang Karo. Terus beberapa dari Eropa, Australia adalah, tapi kebanyakan memang ya orang Karo. Berarti udah diekspor? Saya tidak ekspor secara langsung dengan prosedur ekspor, tapi mereka biasanya beli dari online, ya kita kirim sesuai permintaan aja, atau yang kebetulan kesini bawa ke sana gitu. Nah, selama bisnis ini berdiri udah 10 tahun, apa sih suka duka yang Kakak rasakan? Banyak sukanya lah yang pasti, namanya berbisnis itu kan kita suka, kita senang, kita dapat uang. Karena kalau nggak dapat uang kan namanya sosial. Banyak senangnya karena bertemu banyak orang, setiap hari melihat karya seni yang baru, setiap hari melihat produk yang wow, saya sendiri walaupun setiap hari melihat Uis, begitu datang tenunan yang baru gitu, masih amazed, cantiknya. Jadi setiap hari saya melihat yang cantik-cantik, jadi saya selalu happy kalau udah bicara Uis gitu. Ya kalau dukanya itu kan soal pikiran kitanya itu. Maunya begini, tapi terhalang misalnya kendala di keberanian, itu yang paling sering ya. Mau expand kadang-kadang takut, itu kan tantangan sih, bukan duka ya, tantangan. Terus mau ada barang, ada ini kurang modal, itu menurut saya sih itu bukan ini ya, tapi itu dinamika berbisnis, biasalah seperti itu. Cuman dulu di awal-awal begitu aku memodifikasi Uis ini, ya tidak semua orang suka. Karena perspektif orang memandang kain tradisional itu kan nggak sama ya. Ada yang melihat sisi sakralitasnya, ada yang melihat sisi nilai budayanya yang menurut dia nggak boleh dia papain gitu. Ada yang melihat nilai ekonomi termasuk saya. Jadi itu yang saya hadapi di awal-awal. Tahun 2014-2015 itu banyak wacana-wacana yang timbul karena saya banyak membuat kain tradisional menjadi barang-barang yang menurut mereka nggak seharusnya gitu. Tapi itu kayaknya udah berlalu dan sekarang mereka bahkan sudah bangga. Baik, terima kasih Kak Ave. Sama-sama, sukses selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.